Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita hebat tentang seorang Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha yang handal tapi tetap menggunakan syariatnya, ataupun tentang sosok seorang Utsman bin Affan, Masya Allah, yang sampai sekarang pun pahalanya terus mengalir. Ingin seperti mereka? Mas Jarum kali ini bersama saya, Ramarian. Ketika kita sekolah dulu dikatakan di mata pelajaran ekonomi bahwa dengan modal sekecil-kecilnya akan mendapatkan atau berharap untung sebesar-besarnya. Apakah kalimat seperti itu masih bisa kita gunakan di zaman milenial ini? Ya, Alhamdulillah di Macarum kali ini kita sudah hadir seorang sosok yang sangat luar biasa, kembali memberikan inspirasi hebat. Beliau adalah seorang influencer, motivator, dan juga pendakwah serta pebisnis handal. Apakah itu saja? Ternyata tidak. Masih banyak sekali yang dia lakukan untuk berdampak baik. Kita sedikit flashback lagi, kita lihat ke belakang. Beliau adalah seorang owner dari PT Rafa Jaya Perkasa, PT BDG, dan juga PT Istima. Para terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Luar biasa. Ya, inilah sosok yang sangat luar biasa yang saya katakan tadi adalah seorang Papi Uyung, asli Bandung, Jawa Barat. Banget. Sehat banget di sana ya? Alhamdulillah. Banyak berita tentang seorang Papi. Ada yang lupa juga. Yang kita katakan ada beliau masih aktif atau ketua komisi di Kadin Bandung Jabar ya? Jabar Bandung ya? Ya, Kota Bandung. Masya Allah, barakallah. Nggak capek itu nih atur waktunya nih? Ya, alhamdulillah. Kan kita harus jadi manfaat. Barakallah. Nah, sekarang sebelum kita nanya tentang pergerakan beliau, karena beliau juga aktif di pergerakan dakwah dan pergerakan kebaikan semuanya, kita akan sedikit ulik dulu siapa sih sebenarnya beliau ini gitu ya. Pi, pengen tanya dulu nih Pi. Udah berapa lama sih bergerak di bidang bisnis? Saya buka bisnis itu tahun 96. 96 berarti kalau 96 itu sudah sekitar 24 tahun ya Rame? Ya, 24 tahun. Itu maaf, boleh tahu nggak bisnis apa yang pertama kali dilakukan oleh seorang Papi Uyung? Ya, dulu saya sempat tahun 92 tuh saya sebenarnya udah buka bisnis waktu zaman kuliahan dulu. Oke. Kita bikin namanya Yung Production dulu. Kita mensuplai semua kebutuhan jaket kampus dulu. Dulu kan zaman-zaman jaket kampus. Waktu film catatan si Boy tau nggak? Nah, angkatannya ya teman-teman ya. Angkatannya ketahuan ya. Jadi kalau antum seangkatan dengan saya masih zamannya Cherry Bell, Smash, agak lawas ya Terus gimana? Nah, terus alhamdulillah nggak hanya di kampus kita aja, tapi juga saya bisa nyebarin sampai ke Jakarta, Surabaya, dan Jogja. Dan sempat juga waktu itu jadi salah satu brand untuk jaket kampus lah. Maaf, itu di usia berapa seorang Papi Uyung tahun 96-94 itu? 19 tahunan. Berarti kurang lebih baru setahun 2 tahun. Oh, udah mulai kuliah ya? Ya, pas di masa kuliah. Perdana kuliah ya? Perdana kuliah. Jiwa bisnis, jiwa entrepreneur udah muncul ya? Atau bakat kebutuh, kata orang Sunda. Kebutuhan. Ujung-ujung selalu di kebutuhan. Motivasi terbesar kan bakat kebutuh. Iya, sepakat. Nah, terus di situ alhamdulillah karena saya ingin mempercepat si kuliah ini, alhamdulillah saya waktu itu lulus cum laude. Masya Allah. Lulus cum laude bukan karena pinter, tapi karena ingin cepet-cepet biar nggak terlalu beban biaya. Nah, di situ saya sempat berguru dulu sebentar lah di Jakarta, kerja di Jakarta. Baik ke Bandung saya udah bikin perusahaan yang namanya PT Stopper Indonesia. Kita itu mensuplai semua kebutuhan factory outlet, tidak hanya di Indonesia. Dulu kan sempat happening factory outlet kan kami. Di Bandung ya? Di Bandung, di Jakarta. Ya. Bahkan kita supply nggak hanya Bandung Jakarta. Itu stok berarti sempat tinggal di luar Indonesia sudah mensuplai semua produk ya, masuk ke Indonesia. Kita kan ekspor impor ya. Yes.
Jadi nggak hanya kita supply kebutuhan di Indonesia juga, tapi juga FO yang ada di Eropa Timur dan di Australia dulu. Oke. Makanya saya akhirnya bikin kantor cabang di Guangzhou. Saya 3 tahun tinggal di sana. Tapi karena nggak bisa jauh dari anak, Betul. ya udah akhirnya. Oh, itu statusnya sudah berkeluarga? Tahun 99 saya nikah. Tahun 99 saya nikah. Nah, akhirnya tahun 2002 saya balik lagi ke Indonesia. Di situ saya pikirin saya harus mengedepankan produk lokal. Wah, cinta. Udah mulai idealis keluar. Karena saya tahu banget yang namanya bisnis ekspor impor. Itu betul-betul menggilas anak-anak yang kerjanya di UMKM dan pebisnis-pebisnis di UMKM, mereka benar-benar nggak berdaya sama sekali. Betul. Nah, akhirnya bikinlah saya Acting Park. Nah, lama pernah dengar Acting Park dulu? Ya, kepada sobat maca yang angkat-angkatnya anak-anak distro lah ya. Ya, skater zamannya ya. Waduh, yang anak-anak main skateboardan itu pasti di Jalan Riau sana. Waduh, kerennya luar biasa. Sampai dulu sahabat saya pun ya beli goodie bag dengan tasnya begitu bangganya. Begitu beli stikernya juga bangganya. Nah, itu step setelah jaket parkah jaket kampus gitu ya, naik kelas. Setelah jaket kampus, saya naik kelas jadi ekspor impor, ya eksportir lah disebutnya, importir dan eksportir. Saya buka kantor di China, balik ke Indonesia, saya bikin satu konsep yang untuk mengedepankan UMKM di Indonesia. Nah, akhirnya timbullah Acting Park. Di situ yang dagang di saya itu 350 brand. 350 brand. Dulu anak-anak itu yang hanya tahu cuman bikin sablonan aja, sampai mereka akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa dilihat lah, udah banyak yang jadi pengusaha. Bandung jadi trendsetter ya, buat fashion terbukti ya. Nah, terus tidak hanya di Bandung aja, kita buka di Jakarta. Mungkin pernah dengar Jalan Tebet? Tebet itu ya alhamdulillah kita yang ngeramein dulu. Tebet, terus kita buka juga di Jogja, kita buka di Surabaya, kita buka di Bali. Dan alhamdulillah jadi barometer itu. Barometer perkembangan bisnis lokal. Betul. Yang kata saya sih sampai sekarang mungkin udah susah. Belum bisa lagi ini. Zamannya ya. Di zamannya itu udah oke lah, paling gede dulu. Nah, 350 orang yang dagang di saya, dan saya mempekerjakan sekitar 300 anak kreatif. 300 anak kreatif. Nah, kalau kita bicara tentang 350 brand, 300 anak-anak kreatif, berarti kita akan bicara juga tentang benefit. Ya. Nah, kalau kita pengen tahu nih, kira-kira dalam hitungan per minggu aja dari Acting Park dulu ya, itu bisa masuk omset berapa tuh? Dari zamannya lagi hitnya distro, wah luar biasa banget. Itu Masya Allah lah. Ya, alhamdulillah. Berapa digit? 9 lebih lah. 9 digit ya? 10 digit. 10 digit berarti. For 1 week. Ya. 1 week. Berarti kalau kita hitung sebulan, Masya Allah. Bisa 4M, 5M. Oke. 1 bulan. Tapi apa yang lebih bikin saya bahagia kan? Yang bikin saya bahagia adalah di saat teman-teman saya jadi mempunyai bisnis semua. Ada kejadian apa setelah kejadian itu? Ya, mereka kan 300 brand itu kan teman-teman pengusaha juga kan, pengusaha-pengusaha kecil. Di situ dengan mereka dagang di tempat kita, brand mereka terangkat. Brand mereka terangkat, mereka bisa mengembangkan yang lain, bisa supply ke luar-luar daerah lagi selain di daerah-daerah yang kita buka ya. Itu mereka bisa berkembang dan luar biasa. Dan akhirnya buat saya, oh ini ya yang namanya hidup bisa bermanfaat. Masya Allah. Nah di situ saya berpikir saya akan membuat sesuatu yang akan bermanfaat. Kalau misalnya hanya untuk manfaat untuk diri saya dan keluarga saya aja, saya mungkin akan berpikir oh kayaknya enggak dulu. Tapi bila ada sesuatu yang akan menjadi besar dan manfaat buat semua, itu akan saya kerjakan 24 jam. Masya Allah. Gitu. Sekali lagi, Pak Uyung. Sekarang kalau kita untuk memulai bisnis atau usaha, itu sepakat ya. Kalau untuk memulai satu usaha itu diperlukan keberanian. Dan untuk mengembangkan sebuah usaha itu diperlukan ilmu. Betul ya? Nah, kira-kira ada ilmu apa sih mungkin yang membuat seorang Pak Uyung itu settle gitu? Dalam artian dari usia dari tahun 94 sampai sekarang gitu, apa sih yang diterapin, yang dilakukan sama anak-anak yang selalu di brainwash ke teman-temannya, ayo gunakan ilmu atau gunakan persaudaraan atau gunakan keuhuan. Ya. Jadi kalau saya selalu bikin tagline gini, kalau kamu menginginkan sesuatu, untuk membuat sesuatu harus ada dream, goal besar ya, mimpi. Dan mimpinya juga nggak boleh kecil. Tadi saya bilang sama Rama kalau bikin sesuatu jangan kecil,
ya, tapi mimpinya yang besar. Sepakat. Masya Allah. Setelah mimpi kita harus ada plan. Oh, Masya Allah. Ya, plan. Jadi kita harus ada perencanaan. Jangan mimpi langsung bergerak gitu, jangan. Tapi harus ada perencanaannya dulu, plan. Ya. Setelah perencanaannya selesai, berpikir, think. Right. Nah, baru eksekusinya do. Nah, tahapan-tahapannya harus dijalankan, Ram. Kalau nggak dijalankan, ya akhirnya nanti umur akan lama gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita ada perencanaan, ada bisnis plan, itu nggak, kita bakal keukur berapa budget yang harus dikeluarkan, marketnya, place-nya di mana, ya kan, produknya apa, itu bakal bisa menjadi bisnis yang long lasting. Betul. Long lasting. Dan insya Allah susah lah untuk jatuhnya gitu. Nah, itu di masa 6 tahun sebelum sekarang. Oke, sekarang kita naik lagi. Kita sebelum apa ya? Berarti 2014-an lah. Saya berpikirnya hanya itu. Masih seperti ini, masih standarnya ini ya, tolak ukurnya. Oke. Nah, terus naik lagi dengan bisnis-bisnis yang ada, berkembang lagi. Nah, akhirnya saya kemas nih. Semua bisnis saya kemas di tahun 2015-an ke atas. Saya kemasnya dengan apa? Dengan kemasan lebih dekat sama Allah. Lebih dekat sama Allah. Yang akhirnya kemarin itu tidak hanya jadi bermanfaat, tapi juga barokah, Ram. Dulu mungkin duit lebih banyak, Ram. Yes. Ya. Nggak sebanyak sekarang. Yes. Tapi barokahnya sekarang, masya Allah, lebih kerasanya sekarang. Berbahagia dengan keluarga, bahagia dengan anak, dengan pegawai, dengan sahabat-sahabat. Hidup tuh everyday is happy. Ya, karena apa? Mungkin Allah memberikan nih bonusnya nih. Selain dari nilai uang ya, tapi ini bonusnya. Bonusnya apa ya? Itu kebahagiaan. Karena manfaat kita jelas depan mata ya. Ya kalau dulu mau meren ya. Aduh udahlah jangan dibahas, itu aib ya. Tapi kita bahas yang ini aja. Kita ngerasa hidup lebih berkah, lebih bermanfaat, dan lebih, masya Allah, ini ya namanya hidup teh. Kayaknya apa sih? Benar-benar Allah kasih lihat gitu. Dimana kita bisa bantu orang ya, dimana kita bisa jadi manfaat untuk para duafa, para yatim, penjaga masjid. Mereka tuh penjaga langit gitu. Masya Allah. Makanya saya bilang sama Ram, ini apa? Tema kita adalah apa tadi? Menembus langit, mengejar cahaya. Maksudnya gini, menembus langit itu rupanya sekarang tuh ada sesuatu yang sebenarnya dari dulu Allah kasih tahu gimana caranya kita doa itu bisa tembus ke langit. Ya. Doa tembus ke langit itu tidak hanya berdoa saja, tapi juga melakukan hal-hal yang Allah sukain, hal-hal yang Allah bikin senyum gitu. Apa misalnya? Curhat-curhatan sama Allah di sepertiga malam, ya kan? Terus mulai sebelum kerja dengan semangat yang luar biasa, kita curhat juga di waktu duha, ya. Terus bikin Allah senyum dengan kita membagikan sesuatu yang akhirnya juga mendapatkan doa, yang doanya itu menjadi kemasan rombongan doa-doa kita menuju ke langit. Masya Allah, barakallah. Mendengar ya, buat teman-teman ya, kalau misalnya di usia segitu, Papi Uyung ini di usia masih muda kemarin, walaupun sekarang rada-rada expired ya, muda dong. Sudah mempunyai target-target yang sangat luar biasa. Bahkan dia pun sudah mengatakan, jangan mempunyai cita-cita yang kecil, jangan standar, buatlah a big dream, big dream. Jadi, ayo buat Anda, buat sobat manca yang kira-kira sekarang masih aja hari-harinya rebahan, baca-baca WA. Oh iya, aduh, 4 bulan kemarin kan kaum rebahan, sampai sekarang masih ada. kaum rebahan yang berprestasi 4 bulan kemarin ya. Jadi, ayo sekarang berpikir baik, berpikir positif. Ayo kita menjadi orang-orang yang baper ya. Bawa perubahan maksudnya. Betul. Pi, naik kelas lagi nih kita Pi. Dari setelah itu adalah ide-ide lain akhirnya. Collab dengan teman-teman yang lain, kumpul sama yang lain, ada ide baru akhirnya. Ada kejadian apa lagi akhirnya? Setelah 18 Park surut dengan perkembangannya, itu karena sesuatu yang ya di luar rencana, atau karena dulu saya emang nggak dilingkari oleh ketakwaan, ya. Tepatnya oleh qadarullah ya. Kalau sekarang ya. Akhirnya saya bernafsu, emosi tinggi.
egois tinggi, cita-cita yang setinggi langit, tambahin lagi langitnya. Dulu saya sempat ngambil satu mall di kota Bandung. Dan Rama tahu nggak, yang ngambil mall di kota Bandung itu biasanya satu grup bisnis. Yes. Ya. Dan saya hanya lakukan itu dengan Sendirian. soloran. Soloran betul. Dan berani gitu ya. Dan berani. Dan masya Allah. Dan sombong. Itu dia. Nah, Lanjut. akhirnya dengan ketakaburan itu Kesombongan tadi. Allah kasih ujian saya bahwa belum saatnya saya itu dapetin itu. Mungkin Allah berpikir Uyung, kamu bukan itu, mungkin ada lagi yang harus kamu lakukan, tugas-tugas lain itu. Akhirnya saya ditegur sama Allah, saya bikin bisnis baru ya, yang asalnya kita sudah di langkah ke-8, saya mundur lagi ya? langkah ke-4. Saya mundur di langkah ke-4. Tapi di sana berarti sudah belajar ikhlas ya? Oh ya, mencoba belajar ikhlas. Untuk ikhlas. Sudah di langkah ke-8, ibarat hampir finish, hampir di puncak, harus mundur lagi. Itu kan harus mempunyai keikhlasan, kesabaran, kerendahan hati mungkin juga di sana ada ya. Ya, dan akhirnya ya luar biasanya tuh Allah ke saya nggak nyetok rezeki, nggak nyetok peluang. Kalau saya tuh orangnya gini, Ram, kalau ada peluang dan peluang itu betul-betul bisa memenuhi dream dan plan saya akan kejar kemanapun. Dan alhamdulillah saya dapat ilmu baru. Saya bikin PT Rafa Jaya Perkasa. Yes. Di situ kita bikin design and build untuk industri dan office. Maaf, PT Rafa Jaya Perkasa itu yang sempat berkolaborasi sama salah satu yang punya kota Bandung. Ya. Iya, betul. Sebelum beliau jadi seseorang. Iya. Ya. Dan alhamdulillah kita kolaborasi dan ya kebetulan beliau itu desainer. Iya, betul. Arsitek dan desainer, saya itu builder. Ya, jadi kolaborasi dan alhamdulillah manfaat juga sampai akhirnya juga kita bikin karya-karya lah di Bandung ya, alhamdulillah. Tapi padahal disebutin aja ya, kan nggak apa-apa kan? Ya, jadi seorang builder itu adalah Papi Uyung, seorang desainer atau arsitek itu adalah seorang Ridwan Kamil. Ya, sempat kita kolaborasi ya. Karya nyata dari kerjaan berdua kemarin itu apa? Mungkin yang di Bandung? Ada beberapa hotel yang kita bikin juga. Sebelum dia jadi wali kota ya, karena kalau udah jadi wali kota nggak boleh bisnis kan? Yes, betul. Dan ada satu hotel dari milik seseorang dan pengusaha muslim terkenal juga, kita bikin juga di situ. Dan ada juga beberapa rumah-rumah yang emang high end lah. High end ya. Dan alhamdulillah juga saya lihat saya juga punya ilmu, walaupun itu bukan ilmu ya, bukan ilmu yang benar-benar saya pelajari di sekolah, tapi saya bisa rupanya bisa jadi seseorang untuk di situ. Dan alhamdulillah kita juga bikin karya di beberapa tempat juga. PT Rafa Jaya Perkasa ini kita bikin galeri city planning, terus bikin percontohan di pedestrian Dago yang sekarang jadi keren kan ya. Terus Asia Afrika juga kita bikin, dan alhamdulillah nikmat juga gitu ya. Oh, berarti kita sebelum meninggal nanti kan ya karyanya kita ada karya yang nanti bisa dilihat dari anak cucu. Juga kita bikin bandros, tau kan, yang di wisata itu. Ya alhamdulillah itu juga salah satu hasil karya kami juga. Produk bareng ya kemarin itu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi intinya kalau bikin sesuatu ya ada manfaat, harus ada karyanya juga lah. Misalnya kayak 18 Park kan, mungkin satu-satunya tempat yang punya memfasilitasi yang punya skatepark, musik room, segala macam. Itu sedikit kita mundur lagi berarti kalau kita bicara tentang 18 Park maksud saya, itu benar-benar konsepnya kan luar banget ya. Sepakat nggak sih teman-teman waktu 18 Park kemarin tidak termasuk atau tidak terimajinasi oleh orang lokal. Tapi Papi Uyung dengan idenya sudah berani membuat papan skate di sana. Itu atau memang ada inspirasi buat ayo generasi muda wake up, maju, kita juga bisa. Jadi dulu itu kita tidak hanya memfasilitasi tempatnya aja, tapi juga kita membuat mindset bahwa anak-anak muda juga bisa berkarya. Makanya kita bikin musik room ya. Terus alhamdulillah saya juga sempat jadi produser kan dulu. Saya ngeproduserin waktu itu Chris Patih album kedua. Terus juga kita ngeproduserin Rocket Band itu dulu pecahan dari T5 dulu kan. Grupnya Paul yang baru. Ya, dulu sempat bubar. Nah, kita bikin waktu itu dan alhamdulillah keren sih.
banyak ilmu lah di situ ya, Yes, banyak ilmu dan ya aja itu ya intinya mah yang penting kita juga jadi manfaat, inspirasi buat orang ya. Dan akhirnya juga anak-anak muda itu dulu wah gua harus kaya, gua harus maju, gua harus punya bisnis, punya karya gitu. Kalau saya amati begitu multitasking ya seorang Papi Uyung ini, masih banyak sekali sebenarnya yang pengen ditanyakan atau yang membuat Sobat Maca itu penasaran. Tapi kita akan break sebentar dulu. Ya, Sobat Maca, kayaknya makin seru nih ngobrolnya ya. Makin ngalir ya. Ternyata efek-efek kerjaan dari muda, walaupun saya nggak bilang tua ya, cuman banyak aja gitu. Udah, tapi sebelum kita ngobrol seru lagi dengan beliau, akan ngulik lagi tentang profil seorang Papi Uyung ya. Tapi kita kayaknya rada aus nih. Bocor. Ini selalu nih. Oh jadi bocornya karena ini ya? Iya. Jadi harus disiram lagi nih, Papi. Masya Allah, barakallah. Our Coffee. Nah, ini dia. Ini salah satu produk andalan dari Our Coffee. Ini kalau saya sendiri, ada penggemar coklat. Ya. Jadi saya pilih coklat. Ya. Kenapa? Dari coklat itu lebih efek rileks ya. Terus juga menenangkan. Terus juga nambah darah. Ya. Kalau tadi Papi kabarnya sudah coba yang Kopi. Bagaimana tuh efeknya atau rasanya sebagai penggemar kopi? Terbaik Ya. Terbaik itu. Masya Allah. Jadi kepada Sobat Maca, simak terus atau pengen mendapatkan Our Coffee, itu ada 3 titik di Bandung sekarang. Ada di Jati Handapi, Oh ya? yes, ada di Sedang Serang, dan juga ada di Cikawedal nomor 7. Saya coba dulu teman-teman ya. Boleh, udah ada di jasa berbayar juga ya, Our Coffee ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makin rileks. Mantap. Barakallah. Segar. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi.